Pernahkah kita merasa bahwa Tuhan itu terasa jauh, seolah-olah Dia hanyalah sebuah ide, sebuah konsep yang kita bicarakan di gereja, atau kutipan indah yang kita baca di media sosial, tapi tidak benar-benar hadir saat kita sedang pusing memikirkan cicilan atau masa depan? Dalam bacaan esok hari, para murid mengalami hal yang serupa. Saat Yesus menampakkan diri, mereka ketakutan dan menyangka sedang melihat hantu. Ini menarik, mengapa mereka takut melihat guru mereka sendiri? Karena hantu itu tidak nyata, hantu itu tidak bisa menuntut apa-apa dari kita. Kalau Tuhan hanya dianggap sebagai hantu atau ide yang abstrak, hidup kita tidak akan pernah berubah. Kita tetap bisa berbuat dosa sambil merasa diri suci. Yesus tahu pikiran mereka. Dia tidak memberikan ceramah panjang tentang teologi kebangkitan. Dia melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Dia meminta makanan dan memakan ikan goreng di depan mereka. Tujuannya jelas. Yesus ingin menegaskan bahwa Dia nyata, Dia punya tubuh, Dia punya luka, dan Dia terlibat dalam hal-hal fisik yang manusiawi. Paus Fransiskus dalam pesannya sering mengingatkan bahwa Tuhan tidak menyelamatkan kita dengan sebuah mantra atau keajaiban dari jauh. Dia menyelamatkan kita dengan masuk ke dalam sejarah kita, menyentuh luka kita, dan menjadi bagian dari hidup kita yang berantakan. Jika kita mengaku beriman, tetapi iman itu tidak mengubah cara memperlakukan orang lain atau cara bekerja, maka kita sedang menyembah hantu, bukan Kristus yang hidup. Iman yang sejati itu membumi. Ia bukan hanya soal perasaan tenang saat berdoa, tapi soal keberanian untuk bertindak nyata di dunia. Masalah kedua muncul dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Setelah Petrus menyembuhkan orang lumpuh, orang-orang mulai menganggap Petrus sebagai orang sakti. Disinilah Petrus memberikan pelajaran penting tentang kerendahan hati. Dia langsung berkata bahwa kesembuhan itu bukan karena kuasanya atau kesalehannya sendiri. Di era media sosial, kita sering terjebak pada keinginan untuk terlihat hebat. Kita ingin dipuji karena pelayanan kita, ingin dianggap bijak karena status rohani kita, atau ingin terlihat paling suci di komunitas. Ini adalah jebakan ego. Petrus mengajarkan bahwa kita hanyalah saluran. Paus Fransiskus menyebut ini sebagai bahaya besar bagi orang beragama, yaitu menggunakan Tuhan untuk memegahkan diri sendiri. Kita sibuk mencari panggung, sementara Yesus yang seharusnya menjadi pusat justru kita abaikan. Di akhir Injil, Yesus membuka pikiran para murid untuk memahami kitab suci. Ini adalah poin penting bagi kita. Jangan jadi orang Kristen yang malas berpikir. Kita perlu terus belajar agar iman kita punya dasar yang kuat, bukan sekedar ikut-ikutan tren atau emosi sesaat. Apa yang bisa lakukan? Pertama, berhentilah menganggap Tuhan sebagai pelarian dari realitas. Dia ada di dalam setiap pekerjaan dan tantangan hidup kita hari ini. Kedua, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jika kita berhasil melakukan kebaikan, sadarilah itu semua karena kasih karunia-Nya, bukan karena kita hebat. Mari kita berhenti beragama hanya di awan-awan. Kristus yang bangkit memiliki luka-luka yang nyata. Dia memanggil kita untuk juga berani berdarah dalam melayani sesama, berani jujur dalam bekerja, dan berani rendah hati saat dipuji. Karena menjadi saksi Kristus berarti menunjukkan bahwa Dia sungguh hidup melalui karakter dan tindakan kita setiap hari. Selamat menjadi saksi yang nyata. Tuhan memberkati.